Jadi ini pertanyaan nih, bagaimana caranya kita dapat secara pribadi menjadikan hari Sabat sebagai cita rasa surgawi dalam hidup Anda sendiri dan hidup keluarga Anda. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan pertanyaan tersebut ya, merenungkan pertanyaan tersebut karena ini satu pertanyaan yang sangat sangat penting ya. Bagaimana cita rasa tersebut? Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian tambahan ini mulai dengan apa yang terjadi di dalam keluarga orang tua saya. Pertama-tama ya, kalau saya mengenang waktu saya masih kecil, pada saat saya mengenang apa yang telah terjadi dengan keluarga kami pada saat saya masih kecil, pengalaman yang paling indah yang saya secara pribadi tidak akan pernah lupakan sampai pada saat ini adalah pada saat setiap hari Sabat kami, saya dan kakak saya Dr. Alvin Rantung, adik saya Indra Rantung, dan adik bungsu kami Lydia Rantung, kami berempat itu dengan orang tua saya itu naik sepeda motor. Waktu itu kami di Balikpapan. Ya, kami di Balikpapan tidak punya mobil saat itu. Kami hanya punya, orang tua saya hanya menggunakan sepeda motor pada saat itu. Dan kami setiap Sabat itu adalah hari yang sangat saya nanti-nantikan. Wah, hari-hari lainnya mungkin penuh dengan masalah yang saya buat karena mungkin nakal sekali sejak kecilnya gitu ya. Tapi hari Sabat, saya lihat saya tidak akan mengalami pukulan yang biasa saya terima karena kenakalan saya ya. Saya tidak harus berkelahi dengan orang lain, tapi hari Sabat adalah hari kesukaan. Selain apa? Karena kami akan berjalan-jalan sepanjang hari Sabat. Kami akan naik sepeda motor ya, berenam. Saya ingat sekali. Pertama kali kakak saya, adik saya Indra paling depan, lalu saya. Lalu kemudian ayah saya memegang sepeda motornya. Lalu kemudian antara ayah saya dan ibu saya adalah adalah Alvin, kakak saya. Lalu kemudian ibu saya sambil menggendong Lydia yang masih yang masih bayi. Jadi berenam kami naik sepeda motor, bukan sepeda motor bebek ya. Dan kami akan jalan di Balikpapan di tempat-tempat ya yang kami dapat pergi. Itu indah sekali. Itu selalu saya sampai saat ini masih bisa membayangkan apa yang saya lakukan ya, walaupun dalam saya kadang-kadang masih gigit telinga daripada Indra dari belakang mengganggu-ganggu begitu. Tapi yang saya juga dapat ingat bagaimana kami bisa bersama-sama melihat alam yang indah ya, melihat alam yang indah. Lalu orang tua saya dapat berbicara sedikit tentang alam-alam tersebut, dihubungkan sedikit dengan apa yang Tuhan telah jadikan. Begitu indah hari Sabat tersebut. Selain itu, hari Sabat juga kami memiliki makanan khusus seperti Brennebon atau wajik. Orang tua saya selalu bikin wajik setiap hari Sabat, ayah saya. Jadi indah sekali hari Sabat itu, selalu saya ingin nantikan. Saya ingin menantikan hari Sabat waktu saya masih kecil ya, masih sebelum sekolah sampai kelas 1 atau 2 SD. Itu selalu ingat. Banyak hal saya tidak ingat saat ini. Saya kadang-kadang udah lupa banyak hal, tapi tentang apa yang kami lakukan pada hari Sabat itu sangat indah. Dan hari Sabat juga bagi kebanyakan orang itu adalah seperti pelajaran kita, itu adalah jawaban Tuhan terhadap apa yang terjadi di abad ke-21 ini. Apa yang terjadi? Ya. Abad 21 ini ada hal yang sangat ironis yang dapat kita lihat ya. Kita bekerja keras ya, mungkin khususnya di Amerika mungkin ya. Kita melihat bukan hanya di Amerika, semua tempat. Bekerja keras itu adalah satu virtue, satu nilai yang kita selalu ingin miliki. Satu, untuk selalu bekerja keras. Bekerja keras itu menurut Hachiman Hikigaya, dia katakan betrays none, itu tidak ada lawannya. Saya nggak ada lawan, orang Ambon bilang ya. Hard work betrays none. Nothing ever comes to one. Tidak ada yang dapat datang kepada kita yang berharga untuk dapat kita miliki, kecuali itu merupakan hasil dari kerja keras. Jadi kerja keras itu sangat diagung-agungkan ya, sangat diagung-agungkan. Dan kemudian misalnya Colin Powell, seorang jenderal ya, yang sudah meninggal waktu lalu, dia katakan tidak ada satu impian ya, tidak ada satu impian sekalipun. A dream does not become reality. Tidak ada satu impian akan menjadi satu realitas melalui magic, melalui kita mimpi, tiba-tiba apa yang kita mimpikan itu jadi. Itu membutuhkan apa? Membutuhkan keringat ya, determinasi dan kerja keras. Keringat, determinasi, dan kerja keras. Kita selalu berusaha untuk selalu kerja keras supaya menghasilkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Dan ada juga pendapat Gordon Hinckley katakan,
without hard work, tanpa kerja keras, tidak ada yang akan bertumbuh selain apa? Belukar, semak belukar. Without hard work, nothing grows but weeds. Dan Alkitab mengajak kita untuk bekerja juga, ya. Bekerja, kita harus apa? Bekerja keras juga. Alkitab bukan katakan apa ya, tapi emang ada. Alkitab katakan apa dalam Amsal 14 ayat 23? Dalam tiap jeripayah, bahasa Inggrisnya, all hard work. Setiap kerja keras ada keuntungan. All hard work brings a profit. But mere talks leads only to poverty. Tetapi kata-kata, kalau hanya ngomong doang, istilahnya ya. Kalau hanya ngomong doang akan mendatangkan kekurangan saja. Tetapi masalahnya, kita seringkali salah kaprah. Kenapa saya katakan salah kaprah? Karena Alkitab mengajar kita untuk kerja keras, tetapi bukan apa? Bukan overworking. Bekerja yang tidak berkeputusan. Jadi ada beda antara hard work dan overwork. Keterlaluan dalam apa? Bekerja. Research demi research membuktikan bahwa orang yang selalu bekerja yang berlebihan, ya hard overworking, itu gampang mati pada umumnya, dan tidak efisien pekerjaan mereka. Rata-rata orang di Amerika ini kerjanya yang normalnya itu 40 jam apa? 40 jam seminggu, 40 jam satu minggu. Tapi banyak sekali orang-orang yang bekerja 50 jam atau lebih, dan ini orang-orang yang bekerja lebih daripada yang diwajibkan, ya. Tapi apakah itu akan membuat orang lebih produktif? Pada saat kita bekerja 55 jam, maka kemampuan berpikir kita, cognitive function kita itu akan menjadi bukannya lebih hebat, tapi di atas 40 kita sudah KO kita. Berpikirnya sudah berkurang. Kalau kita bekerja bahkan sampai 60 jam, kalau 50 jam berpikir kita berkurang, 60 jam, kita gampang jatuh. Ya, produktivitas jatuh, ya, produktivitas kita jatuh, dan kemudian apa? Kita justru tidak menjadi pegawai atau pekerja ataupun orang yang bekerja dengan baik pada saat kita overwork. Pada saat kita overwork. Dan kalau kita bekerja lebih daripada yang dianjurkan, maka umumnya ada begitu banyak orang yang sesungguhnya mereka pikir kerja overwork itu bagus, tapi hasil demi hasil itu tidak menjadi lebih baik. Tidak heran. Perusahaan-perusahaan itu mencoba saat ini. Misalnya Microsoft, dia mencoba, bukan hanya bahkan di Microsoft, ya, mencoba di Jepang, pekerjaan itu bukan lagi dari 5 hari, 6 hari, atau 7 hari bekerja, tapi dicobanya 4 hari bekerja. Tapi saat 4 hari itu 10 jam. Apa akibatnya? Produktivitas bukannya berkurang, tapi naik 40%. Produktivitas, Anda bisa baca ini hasil demi hasil, ya. Hasil dari hasil, ya. Jadi dengan kata lain, bukan overwork itu. Kita betul harus bekerja keras, tetapi jangan sampai overwork. Karena justru kalau kita bekerja keras, justru kita overwork, bukan bekerja keras. Kalau kita justru overwork, maka produktivitas kita itu justru menurun. Ya. Dan sebelum kita masuk kepada apa yang Alkitab katakan, nanti kita akan lihat. Mari kita lihat dulu apa yang orang dunia katakan, orang-orang dunia sendiri katakan, ya. Bagaimana benefit, bagaimana hal-hal yang berguna yang dapat terjadi pada saat kita memiliki waktu untuk beristirahat di dalam dunia yang begitu sibuk. Ya. The benefit of resting and how to unplug in a busy world. Ini bukan majalah kesehatan, tapi Forbes Magazine, majalah manajemen, ya, masalah orang-orang yang bekerja, ya, dan para pemilik-pemilik perusahaan dan lain sebagainya. Jadi dikatakan ini penting sekali. Ini bukan lagi dari sudut pandang segi medis. Segi medis tidak ada pertanyaan lagi. Anda harus beristirahat. Segi medis sudah menyatakan Anda harus, ya. Kalau ada ukuran-ukurannya. Kalau masih kecil mungkin ya 14 jam sehari kita harus tidur, ya. Tapi kalau Anda di atas 60-an atau 50, antara 50 60, antara berapa? 7 sampai 9 jam, ya. 7 sampai 9 jam. Kalau di atas 60-an tetap harus 7 sampai 8 jam. Perlu sekali itu dari segi medis, tapi dari segi manajemen, ya, dari Forbes Magazine, ya, untuk para manajer-manajer ini, ya, dikatakan penting sekali. Ya, tapi itulah anehnya. Ini anehnya dunia kita, ya, saat ini. Kenapa saya katakan aneh? Ironisnya, kita menciptakan begitu banyak alat untuk supaya
Waktu kita itu semakin apa? Dibuat lebih seefisien mungkin. Ya. Gantinya mungkin harus jalan kaki, ada mobil, ada mobil, gantinya untuk bikin dengan tangan, sekarang ada mesin ini, mesin itu yang buat. Gantinya mau hitung-hitungan di kepala kita dengan kalkulator atau apa, kadang-kadang tinggal Google aja, kita ngomong aja, Google, berapa ini 2000 kali 2010, udah Google kasih jawaban gitu ya. Semuanya itu sebuah alat, ada begitu banyak devices, alat-alat yang kita ciptakan supaya waktu kita itu semakin apa? Semakin banyak. Tapi apa yang terjadi? Justru kita tidak memiliki banyak waktu. Dengan kata lain, semakin lebih sibuk dan semakin sibuk dan semakin sibuk. Tetapi benefitnya itu kalau kita beristirahat itu banyak sekali. Misalnya, itu menyembuhkan tubuh kita, ya. Jadi pada saat kita beristirahat, itu kita akan apa yang akan dipromosikan dari istirahat? Dipromosikan mental health kita, itu yang tanda kuning itu ya. Istirahat akan mempromosikan kesehatan mental kita, meningkatkan kreativitas, ya, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan memperkuat hubungan. Ya, ini orang dunia sendiri katakan ya. Heals the body, boost, ya, mengurangi apa? Stres secara khusus. Secara khusus kita memang hidup dalam dunia yang tidak bisa kita elakkan, selalu ada stresnya. Tapi kita perlu istirahat. Kita perlu istirahat supaya kita tidak stres. Kalau stres berlebihan, maka daya tahan tubuh kita akan berkurang. Kalau daya tahan tubuh kita itu berkurang, maka virus, penyakit itu akan masuk. Tetapi pada saat kita beristirahat, pada saat kita tidur, maka ada dikatakan hormon cytokine, ya, cytokine, ya, protein yang disebut cytokines atau cytokine itu akan diproduksi pada saat kita beristirahat, ya. Untuk apa? Untuk supaya tubuh kita itu dapat apa? Dibuat segar kembali, dengan kata lainnya, dibuat segar kembali. Jadi itu akan bagus untuk tubuh kita, mengurangi stres kita, dan apalagi boost creativity. Kreativitas kita akan ditingkatkan. Saat kita meluangkan waktu untuk istirahat dan bersantai, Anda secara alami akan lebih kreatif. Ya. Kenapa? Waktu istirahat itu membantu Anda mengisi kembali cadangan Anda. Ya. Time off helps you refill your reserve. Mengisi kembali cadangan Anda. Saat tenang, menginspirasi waktu untuk refleksi, untuk memikirkan, memungkinkan Anda akan menerobos hambatan-hambatan yang menghalangi kekreativitasan Anda. Jadi perlu waktu istirahat. Ya. Artis terkenal dunia zaman dahulu ya sampai sekarang, Leonardo da Vinci, kita sudah sering lihat dia punya hasil-hasil karya, dia punya painting dan lain sebagainya ya. Di kota Florence kita bisa melihat patung Daud yang dibuat oleh Leonardo da Vinci ya. Kita lihat bagaimana apa yang dia katakan. Ini kutipan dari Leonardo da Vinci. Dia katakan sesekali, dia katakan every now and then go away. Pergilah, istirahatlah sejenak. Karena ketika Anda kembali ke pekerjaan Anda, maka penilaian Anda, your judgment, ya, will be sure. Kalau kita bisa beristirahat, contohnya Anda ambil cuti. Ya. Setelah Anda pergi, Anda kembali ke tempat Anda bekerja, maka Anda akan lebih apa? Otak Anda itu akan lebih hebat, dengan kata lain, akan surer. Ya. Penilaian Anda akan lebih pasti. Pergi agak jauh, dia katakan, go some distance away. Pergi agak jauh. Karena pada saat Anda pergi jauh, pada saat saya misalnya liburan, saya pergi misalnya ke Washington State atau ke mana ya, ke tempat lain. Maka saya dapat melihat saya dapat merefleksikan apa yang telah saya lakukan di New Jersey, ya. Apa yang telah saya lakukan, ya, dengan demikian karena apa yang saya lihat, saya saya sekarang tidak lagi bicara setiap malam, misalnya waktu saya ke Washington State atau ke tempat lain, ya, atau saya ambil cuti. Maka saya lihat, waktu saya di New Jersey ini yang saya buat. Tapi saya melihat sekarang dari sudut yang jauh, dari tempat yang jauh. Ya, dengan itu yang dikatakan ya. Pergi agak jauh, karena demikian, karena katanya Leonardo da Vinci ya. Karena dengan demikian karya tersebut tampak lebih kecil dan lebih banyak dapat dilihat sekilas dan kurangnya harmoni dan proporsi lebih mudah terlihat. Jadi seperti Leonardo da Vinci, dia suka melukis atau membuat patung ya. Leonardo da Vinci. Pada saat dia pergi dari tempat dia bekerja, dia akan dapat melihat, rupanya lukisan saya di tempat itu, ini ada kurangnya ini. Patung yang saya buat bentuk itu ada kurangnya ini dan itu. Dari tempat yang jauh itulah, dia bisa melihat
karyanya itu lebih apa? Lebih jelas, ya, lebih jelas. Itu membantu. Jadi membantu sekali. Jadi itu betul ya, boost creativity. Kreativitas kita itu akan apa? Diangkat pada saat kita memiliki waktu untuk istirahat, ya seperti tidur atau seperti cuti dan lain sebagainya. Lalu apalagi? Improve productivity. Kalau kreativitas kita ditingkatkan, maka produktivitas juga dapat meningkat. Ya, produktivitas dapat meningkat. Ya, mirip dengan otot lain. Otak Anda kurang berfungsi saat lelah. Ya, similar to other muscles, your brain is less functional when it is fatigue. Saat kita lelah, otak kita itu pikir-pikir terus, maka dapat lelah. Ya, Anda selalu lebih produktif setelah masa istirahat. Salah satu alasan mengapa hari Senin sering diisi dengan tugas atau rapat yang sangat penting. Kenapa? Karena Anda sudah mengalami istirahat beberapa hari sebelumnya. Di Amerika khususnya. Banyak rapat-rapat itu dibuat hari Senin. Kenapa? Karena Anda pada saat Anda masuk ke rapat, otak Anda lebih segar. Anda sudah liburan hari Sabtu, hari Minggu di Amerika ya, kalau di Amerika ya. Jadi istirahat itu mempertajam otak kita. Itulah sebabnya dalam konteks ini dikatakan apa? Mengambil time off, mengambil waktu beristirahat akan memungkinkan Anda untuk bekerja lebih efisien kapanpun pada saat Anda kembali ke tempat bekerja Anda. Itulah sebabnya set aside one day each week dikatakan. Set aside one day each week. Jadi sisihkanlah satu hari setiap minggu untuk melepaskan diri guna meningkatkan produktivitas dan merasakan pencapaian yang lebih besar. Tidak heran, Alkitab berbicara juga tentang sabbatical years. Tanah di tahun ke-7 itu jangan diolah. Ya. Kenapa? Karena inilah memang sudah menjadi bagian dan sudah dibuktikan oleh orang-orang. Ini ada seorang Roman poet yang hidup di 43 BC sampai 17 atau 18 AD. Ya. Dia katakan apa? Take a rest, beristirahatlah. Lihatlah. Ladang yang telah beristirahat. Ladang yang telah beristirahat akan menghasilkan panen yang berlimpah. Akan menghasilkan panen yang berlimpah. Jadi pikiran kita itu memang perlu istirahat supaya kreativitas muncul, produktivitas meningkat, ya. Lalu begitu apa lagi? Enhances, yang poin terakhir, enhances decision making, meningkatkan pilihan apa? Meningkatkan pengambilan keputusan kita. Itulah sebabnya rapat-rapat itu di Amerika itu hari apa ya? Hari Senin ya. Meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan kita. Ada istilah bahasa Inggris ya. Oh, please sleep on it. Sleep on it. Jadi kalau kita sedang berpikir-pikir, aduh gimana nih jalan keluar ini? Kalau kita belum bisa memberikan jalan keluar, biasanya bos dikatakan, oh, don't worry, sleep on it. Ya, tidurlah di atasnya, tidur di atas pemikiran tersebut. Ya, jadi the term istilah tidur di atasnya itu sangat akurat karena memang istirahat, sleep itu dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Ya. Working too long dikatakan, bekerja terlalu lama tanpa istirahat akan mengurangi konsentrasi Anda dan dapat menurunkan kemampuan emosional Anda. Itu sebabnya regular. Harus ada regular. Ini buku ini, magazine ini, bukan buku. Regular, magazine ini katakan apa? Regularly, istirahat yang dijadwalkan secara rutin, baik harian atau mingguan, setiap dalam satu hari, tidur malam atau mingguan, ya hari perhentian mungkin bagi kita ya, memungkinkan Anda menyegarkan perspektif and in turn, dan pada gilirannya membuat keputusan yang lebih baik. Membuat keputusan yang lebih baik. Ya. Jadi kita harus, ya, tidak heran atas begitu banyaknya kegunaan daripada istirahat inilah. Banyak penulis-penulis seperti Sidney Harris katakan harus ambil, kita harus apa ya? Kita harus sengaja, kita harus jangan pikir, oh saya nggak ada waktu untuk beristirahat. Saya nggak ada waktu untuk beristirahat. Tetapi dia katakan apa? Pada saat kita berpikir kita tidak punya waktu untuk beristirahat atau untuk rileks, sesungguhnya itulah waktu yang paling tepat untuk beristirahat. Ya, the time to relax is when you don't have time for it. Jadi kalau kita sudah, nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk tidur saat itu. Tidurlah saat itu. Anda sangat membutuhkan. Dan begitu hebat pentingnya istirahat ini. Pada saat sampai Benjamin Franklin katakan apa? Dia yang bisa beristirahat
Dia yang bisa beristirahat lebih besar daripada dia yang bisa merebut kota. Dia bisa untuk merebut kota. Jadi kita lihat begitu hebat keuntungan daripada orang-orang dunia ini sudah katakan. Begitu hebat keuntungan daripada apa ya? Satu hari itu khususnya dari mingguan atau di setiap hari ada waktu untuk tidur malam ya. Setiap hari ada waktu tidur untuk tidur malam. Itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dan Allah telah mengetahuinya. Itulah kita sudah mempelajari ya. Itulah kita sudah mempelajari bagaimana Allah pada hari yang ketujuh apa yang dikatakan dalam Kejadian 2. Mari saya tidak tuliskan lagi, kita semua sudah sering membaca. Tapi mari kita baca. Anda tolong buka ya. Kejadian 2 ya, Kejadian 2 ayatnya yang pertama dan kedua. Apa dikatakan di situ firman Tuhan katakan? Ya, Kejadian 2 ayat 1 katakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Dia telah berhenti. Pekerjaannya dihentikan, telah selesai. Dia sudah selesaikan. Jadi poin kita, selesaikan yang dapat kita. We do the best on 6 days. Ya, atau apa ya? Kita buat yang terbaik dalam minggu pekerjaan kita. Dan pada saat hari Sabat kita masuk dalam satu hari perhentian bersama-sama dengan Allah kita. Ya. Dan ini telah juga dia sampaikan. Dia sampaikan kepada umat-umat Tuhan yang tadinya tidak pernah mengenal lelah. Umat-umat Tuhan yang ada di Mesir, yang diperhamba oleh Firaun tidak pernah mengenal lelah mereka ya. Lalu kemudian Tuhan katakan dalam Keluaran 20 ya. Keluaran 20 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Kenapa dikatakan 6 hari? Karena diingatkan kembali kepada apa yang Tuhan sudah lakukan pada saat minggu penciptaan. Dan juga mengingatkan orang-orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Di Mesir kamu tidak pernah berhenti bekerja. Sepanjang minggu kalian terus-menerus bekerja. Tuhan katakan ingatlah. Ya ayat 8 ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat. Kenapa? Karena Tuhan sejak semula sudah memberikan hari Sabat itu kepada Adam dan Hawa ya. Dia berhenti. Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa karena Tuhan sendiri memberikan contoh, dia berhenti dan sekarang kepada umat-umat Israel itu pada saat mereka berada di padang gurun Sinai ya. Dia katakan, ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Ya. Tapi Tuhan telah berhenti. Dan ayat ke-10 katakan apa? Tetapi hari ke-7, Keluaran 20 ayat 10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau dan seterusnya ya. Engkau, anakmu, laki-laki, anakmu perempuan dan seterusnya. Dan ayat yang ke-11 dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Siapa yang diberkati pada hari Sabat? Ya, siapa yang dikuduskan pada hari Sabat? Itu pertanyaan kita kan. Ada ayat ini katakan. Keluaran 20 ayat 11. Sebab itulah Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Apakah Tuhan perlu untuk diberkati? Apakah Tuhan perlu untuk dikuduskan? Dia pemberi berkat. Ya, dia sudah kudus. Jadi siapa yang akan menerima berkat dan dikuduskan? Yaitu saudara dan saya yang menyucikan hari Sabat. Itulah sebabnya Yesus katakan, Sabat dijadikan untuk manusia. Manusia akan menerima berkat. Manusia yang akan dikuduskan. Seperti saya, tadi pengalaman keluarga kami, setiap Sabat itulah hari di mana saya membayangkan ya keberadaan bersama-sama sepanjang minggu. Mungkin ya hari Minggu waktu ada di keluarga, tapi mungkin orang tua saya main badminton dan lain sebagainya, itu tidak sama-sama. Tapi pada hari Sabat kami duduk sama-sama di gereja. Pada hari Sabat kami makan sama-sama, makan siang sama-sama. Pada hari Sabat sesudah makan siang, maka kami akan jalan dengan motor tua orang tua kami. 6 orang di atas motor tersebut kelilingi kota Balikpapan, dan itulah pengalaman yang indah. Dan saya percaya pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan memiliki pengalaman-pengalaman yang jauh lebih indah, dan karena kita sudah merasakan keindahan
pada hari Sabat, di mana kita bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan umat-umat Tuhan. Kiranya ini menjadi juga pengalaman kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.